Nah, oke, saya langsung aja ya. Thank you. Nah, Bapak dan Ibu, malam hari ini saya khusus akan berbicara dengan satu produk Bapak Ibu, yaitu produk Hemohim Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah mengkonsumsinya, atau Bapak Ibu di sini ada yang mau mengkonsumsinya, atau ada juga Bapak dan Ibu yang sama sekali belum tahu produk apa ini Hemohim. Ya, nah, saya mulai aja. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf untuk gambarnya gitu ya. Tapi inilah kenyataan Bapak Ibu, inilah fakta. Ya bahwa sekarang ini Bapak Ibu, berbagai penyakit menular, berbagai penyakit degeneratif Bapak Ibu, yang dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi hingga mengancam nyawa Bapak Ibu, itu sudah ada di sekitar kita. Ya Bapak Ibu bisa lihat mulai dari penyakit sederhana, tanda kutip, ya alergi Bapak Ibu, ya alergi kulit, ya mungkin Bapak Ibu ada di sini yang mengalami gatal-gatal, mungkin mengalami eksim, ya mungkin juga ada juga apa ya kayak penyakit yang seperti yang sebelah kanan itu ngeri banget, kanker payudara Bapak Ibu, ya kanker berbagai macam kanker dari kanker nasofaring, kanker usus, kanker otak, kanker darah, kanker lidah, dan sebagainya. Ya lalu ada penyakit apa lagi? Penyakit seperti autoimun Bapak Ibu. Penyakit autoimun yang sekarang semakin lama semakin banyak. Ya dari penyakit lupus, rheumatoid arthritis, lalu penyakit autoimun lainnya Bapak Ibu banyak macam. Psoriasis ya, atau apa lagi? Diabetes Bapak Ibu. Dia penyakit diabetes ini dulu ya kayaknya penyakit untuk orang tua, bener gak? Tetapi sekarang ini penyakit diabetes ini semakin lama semakin muda Bapak Ibu. Kenapa? Karena yaitu jajanan anak sekarang beda ya. Kita pun, saya pun gitu ya, tanda kutip memanjakan anak itu dengan cara apa? Mau minum boba nggak? Ya kan? Mau makan es krim nggak? Ya itu udah otomatis Bapak Ibu. Tapi setelah saya menyadari bahwa itu bisa membuat anak-anak berisiko diabetes, sekarang saya kurangi sekali Bapak Ibu ya. Nah, apalagi Bapak Ibu? Ya jadi banyak sekali penyakit-penyakit Bapak Ibu yang sekarang ini semakin lama semakin banyak, semakin dekat gitu ya. Dulu rasanya penyakit kanker tuh jauh Bapak Ibu. Ya rasanya nggak percaya ada orang berpenyakit kanker. Tetapi Bapak Ibu, statistik mengatakan bahwa 1 dari 3 orang itu resiko penyakit kanker Bapak Ibu. Coba saya mau lihat ada berapa orang malam hari ini? Ada berapa orang kita ini? Coba saya lihat berapa nih? Berapa Pak Fred? 113, Bu. 113. Berarti sekitar 30, hampir 40 orang, Bapak Ibu, di antara kita akan terkena penyakit kanker. Aduh, aduh, saya tidak rela ya di grup atau favor ya. Tapi itu statistik. 1 dari 3 orang terkena penyakit kanker. Nah, kita pasti saling menunjuk, benar nggak? Jangan aku dong, dia, dia. Nah, masalahnya dia yang ditunjuk orang lain, nunjuknya ke kita, Bapak Ibu. Ya, benar nggak? Nah, lalu apa lagi? Setiap hari, Bapak Ibu, kita terpapar dengan berbagai macam patogen, virus, bakteri, kuman, parasit, dan kadang-kadang, Bapak Ibu, itu kita tidak sadar bawa pulang ke rumah. Dulu, saya ingat banget waktu kita lagi COVID, Bapak Ibu. Mana berani kita pulang, petentang-petenteng, duduk di sofa, petentang-petenteng masuk kamar. Berani nggak Bapak Ibu? Mana berani. Ya kita bahkan dulu saya ingat banget waktu COVID, saya habis semprot. Bapak Ibu, masuk rumah tuh semprot semua, semprot alkohol. Udah kayak mandi aja Bapak Ibu. Langsung cuk, 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 masuk kamar mandi Bapak Ibu. Disterilkan di kamar mandi, bener nggak? Tapi apa yang kita lakukan sekarang? Ya kita udah cuek, bener nggak? Balik lagi kayak dulu ya kan? Kadang-kadang kita pulang ke rumah masuk kamar, ya kan? Kadang-kadang sepatu masuk ke dalam rumah, kadang-kadang anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita itu tanpa sadar membawa penyakit masuk ke dalam rumah. Ya, nah itulah yang terjadi Bapak Ibu. Nah, dan belum lagi musuh di dalam badan kita sendiri. Ya, saya tadi mendengar seorang dokter dari Korea, Bapak Ibu, seorang profesor, dia mengatakan bahwa setiap hari Bapak Ibu ada 5.000 sel kanker terjadi di dalam tubuh kita. Ya, setiap hari 5.000 sel kanker terjadi dalam tubuh kita. Pertanyaannya, Bu Silvi, kalau emang setiap hari ada 5.000, kenapa saya nggak kena kanker sekarang? Nah, kenapa coba? Ya, kenapa Bapak Ibu? Tidak terjadi sel kanker muncul dalam tubuh kita sekarang, walaupun kenyataannya ada 5.000 sel kanker terjadi karena ada kekebalan tubuh Bapak Ibu. Ya, kita harus bersyukur sekali Tuhan memberikan kita yang namanya sistem kekebalan tubuh. Ya, kekebalan tubuh itu apa sih? Kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk mengenali.
Nah, ini dulu, mengenali patogen seperti virus dan bakteri dan menghancurkannya sebelum dia masuk ke tubuh, Bapak Ibu, ataupun sudah masuk ke tubuh. Ya, artinya apa? Kekebalan tubuh, imunitas adalah kemampuan tubuh untuk melindungi tubuh kita dari bahan yang berbahaya. Ya, jadi kita harus bersyukur banget, Bapak Ibu. Ya, tubuh kita ini punya kekebalan. Ya, Bapak Ibu tahu orang yang terkena HIV, HIV itu singkatan dari apa? Human Immunodeficiency Virus, Bapak Ibu. Orang yang nggak punya kekebalan tubuh, penyakit kecil aja udah bisa membahayakan nyawa. Ya, penyakit kecil aja, Bapak Ibu. Flu aja bisa berbahaya buat orang penyakit HIV. Ya, tapi kita bersyukur kita nggak kena, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi saya belajar, Bapak Ibu. Ternyata, Bapak Ibu, dari anak umur 6 bulan sampai orang tua, Bapak Ibu ya, memang imunitas tubuh itu ada pertumbuhannya. Ya, jadi bayi 6 bulan semakin umur 3 tahun, 12 tahun, dan semakin dewasa sampai dia umur 30, Bapak Ibu. Dari umur 12 lewat sampai 30-an, Bapak Ibu, itu adalah masa menjaga imun. Jadi kalau Bapak dan Ibu seperti saya punya anak remaja, ya, dan atau Bapak Ibu di sini yang punya anak yang usianya 12 sampai 35 tahun, Bapak Ibu, itu adalah masa menjaga imun. Sekarang saya tanya, tapi biasanya usia-usia seperti itu cuek gak? Cuek, bener gak? Cuek, kata orang Bandung bilang, cuek. Ya, makan sembarangan, tidur begadang, bener gak Bapak Ibu? Kenapa? Karena ngapain saya jaga imun? Orang saya baik-baik aja. Saya ingat ya, saya umur 20-an tahun tuh kayaknya saya tuh, aduh, saya bisa tidur malam, makan sembarangan, ya. Pokoknya asal-asalan pun oke-oke aja Bapak Ibu. Padahal sebenarnya masa menjaga imun itu adalah di usia itu, masa keemasannya Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesudah 30 tahun Bapak Ibu, disitulah imunitas semakin lama semakin turun. Ya, semakin menua, semakin menurun Bapak Ibu. Ya, di sini ada nggak ya usianya antara 15 sampai 30 tahun ada? Ya, kayaknya sudah di atas semua ya. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu, apalagi nih yang menghancurkan sistem imun tubuh? Ya, Bapak Ibu di sini siapa yang stres? Ya, yang saking seringnya stres sudah tidak pernah stres lagi. Stres itu apa ya? Ciri-ciri orang stres ya? Gampang marah gitu ya. Terus stres tuh apa ya? Pokoknya macam-macam ya penyebab stres Bapak Ibu ya. Ya anak-anak sekarang stres, ya kan? Kita ngelihat bank, saldo bank juga stres, ya nggak? Di WA tagihan utang stres, lihat TV nggak nambah-nambah stres, ya. Disuruh upline bilang, ayo ngajak orang ke Sasas Academy, orang yang nggak mau, kita stres. Jadi stres itu teman baik, udah teman Bapak Ibu ya. Yang kedua, pola makan tidak teratur. Bapak Ibu di sini ada nggak yang makannya teratur jamnya? Ada? Ya, bahkan saya tidak punya jam makan teratur. Nah, kita harus pola makan teratur, Bapak Ibu. Yang ketiga, pola tidur. Bapak Ibu tidurnya 7 sampai 8 jam nggak sehari? Coba Bapak Ibu di sini tulis di chat. Berapa jam Bapak Ibu tidur sehari? Coba saya mau tahu nih, di yang datang di sini nih belum pairing stres ya. Oh, saya nggak tahu Bu Eci. Oke, coba banyak pikiran ya. Oke, belum pairing stres tuh. Coba. Bapak Ibu di sini tidur berapa jam sehari? 6 jam, 6 jam. Oke, 6 jam, 5 jam, 6 sampai 7 jam, 5 jam, 6 jam, 5 jam. Waduh, ini rajin-rajin. 4 jam, aduh. 7 jam, 6 jam, 3 jam. Aziza ngapain? 8 jam. Pak Afka 4 jam. Aduh, Pak Afka ngapain Pak Afka? Reni, oh 5 jam, 7 jam. Oh, banyak makalah ya. 7 jam. Kadang 2 jam. Ya ampun, Inggris. Ya, aduh. 7 jam, 8 jam. Oke. Nah, Bapak Ibu yang tidur 7-8 jam bagus nih. Tapi pertanyaannya, 7 sampai 8 jam tidurnya itu nyenyak nggak? Atau jangan-jangan terbangun, dikit-dikit pipis. Ya, habis itu nggak bisa tidur lagi. Ada nggak yang begitu? Nah, sama aja Bapak Ibu ya. Jadi kita kategori tidur 7 sampai 8 jam itu harus nyenyak gitu Bapak Ibu. Ya, nggak kebangun-kebangun. Lalu, nah sekarang kurang olahraga. Siapa di sini yang olahraganya 3 sampai 5 kali seminggu Bapak Ibu? Nah, coba tulis berapa kali Anda olahraga Saya. seminggu? Tulis. 5 kali seminggu. Oke, bagus. Siapa yang
tulis jarang olahraga. Oke, ya bagus pertobatan ya. Jadi pengakuan nih. Pengakuan awal pemulihan katanya. 2 minggu sekali. Aduh, 6 kali, 7 kali. Tidak olahraga. Saya suka olahraga. Oke, tidak olahraga. Aduh, udah lama nggak olahraga. Jarang banget. 3 kali seminggu. Jarang olahraga. 4 kali, 4 kali, 3 kali, 1 kali. Angkat-angkat karung. Jarang banget. Oke. Waduh, ini gawat nih ya. Oke, lalu obat-obatan ya. Siapa yang di sini kalau dulu nih sakit kepala langsung Panadol merah, Panadol, Paramek, obat ini. Ya, yang di rumahnya sekarang Iya, ada Teh. Iya, Teh. sakit kepala siapa? Ya. Oke, lalu apa lagi? Rokok. Ya, siapa di sini yang merokok? Ah, kayaknya nggak ada yang berani ngaku nih. Ya, Saya. ada ya ngerokok yang bapak merokok, suami merokok. Ada? Merokok. Ah, alkohol lah. Kalau alkohol orang Indonesia mungkin jarang lah ya. Oke, nah lalu saya mau tanya siapa di sini yang tidur HP-nya ada di kamar dan nyala, Bapak Ibu? Coba ngaku dulu. Siapa di sini yang kalau tidur di kamar HP-nya ada di dalam kamar, bahkan Saya. kadang di sebelah, ya? Seperti suamiku. Ya, siapa yang HP-nya di samping? Ya, mungkin nggak di samping lah, di kamar, Bu Silvi di meja, tapi mejanya di dalam kamar juga dan nyala. Aduh. Nah, Bapak Ibu, yang kita lakukan ini merusak imun kita, Bapak Ibu. Ya, merusak di bawah bantal. Kacau. Ya, pernah lihat nggak di Instagram, di TikTok? Ya, bagaimana handphone itu, Bapak Ibu, kalau ditaruh di dekat kita, ya sinyalnya itu mengandung radiasi menghancurkan saraf otak, Bapak Ibu. Sistem imun kita langsung rusak, ya kan? Terus apa lagi? Siapa di sini yang kalau tidur suka ngecas handphone? Siapa yang suka ngecas handphone pada saat tidur? Di kamar pula. Ada? Ternyata Bapak Ibu mengecas handphone di kamar pada saat tidur, radiasinya bisa puluhan kali lebih gawat daripada nyala doang. Wah, gimana dong Bu Silvi? Lagi zoom sambil cas. Ya, aduh kacau ya. Nah, Bapak Ibu, berarti gimana dong Bu Silvi? Sistem imun saya kacau dong gitu ya. Ya, coba Bapak Ibu lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 hal inilah Bapak Ibu yang bisa membuat sistem imun kita kacau. Ya, kalau 2 aja sudah kita lakukan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu, Anda dan saya punya resiko sistem imun kita nggak ada pertahanan. Ibaratnya virus, bakteri, patogen masuk ke dalam tubuh kita, kita nggak bisa bendung, nggak ada bentengnya. Lalu musuh kita di dalam tubuh, Bapak Ibu, sel kanker yang berevolusi terus-menerus pun tidak bisa kita tahan, Bapak Ibu. Ya. Nah, oke Bapak Ibu, sekarang kita akan lihat ya video kenapa bisa lahir yang namanya hemohim, Bapak Ibu. Ya, saya akan putarkan. Kita harus lihat ya kenapa bisa ada hemohim. Oke, kita lihat bersama ya. Sorry, saya harus pakai YouTube bukanya. Nggak bisa video. Oke, yuk kita nonton. Suaranya. Kalau berduka hanya 1-2 hari, 3 hari ya oke lah. Ya, tapi ada orang yang berduka sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Suaranya yang lain, masih suaranya. berduka. Bentar ya, bentar. Bapak Ibu, yuk kita simak bersama kenapa hemohim bisa lahir, Bapak Ibu. Ya, yuk. Saset Hemohim. Awalnya dijual dengan hampir sekitar 10 juta rupiah. Saya mulai memikirkan Menurunkan harga. Saya ingin menjualnya dengan harga terjangkau. kenapa? Karena mayoritas konsumen Hemohim sebenarnya adalah orang yang sedang sakit.
Sebentar ya teman-teman ya. Ini kayaknya saya punya ini error nih. Bentar ya, sorry banget. Oke, teman-teman. Coba Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir gitu ya dan melihat video tadi, ada yang baru pertama kali lihat? Gimana? Keren nggak Bapak Ibu? Keren ya? Bagaimana ternyata hemohim itu bukan dibuat oleh pabrik obat Bapak Ibu. Tetapi hemohim itu dibuat oleh siapa? Dibuat oleh siapa? KRI. Dibuat oleh lembaga pemerintah Korea KRI Bapak Ibu. Jadi bukan bukan produk biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, bagaimana pengembangan hemohim. Ya, bagaimana KRI Bapak Ibu mengembangkan hemohim ini melalui berbagai tes. Ya, berbagai tes dan harus melalui berbagai tes yang ini yang itu banyak macam Bapak Ibu ya. Nah, KRI itu apa sih, Bu Silvi? Saya kok belum pernah tahu KRI itu apa. Nah, ini KRI, Bapak Ibu. KRI adalah lembaga di Korea, lembaga pemerintah, Korea Atomic Energy Research Institute, Bapak Ibu. Ya, jadi KRI ini bergerak di bidang research. Ada dua macam. Research yang pertama, dia bergerak untuk kelistrikan dan teknologi lainnya. Sedangkan riset satunya lagi banyak berkaitan dengan kesehatan, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah saya perlihatkan website KRI. Ya, KRI punya website sendiri, Bapak Ibu boleh capture ini, ya. Nah, di sini Bapak Ibu dituliskan bahwa KRI
menuliskan bahwa main achievement dia adalah development of hemohim, Bapak Ibu. Jadi KRI itu dengan bangganya dia tulis bahwa prestasi utama dia adalah hemohim, Bapak Ibu. Ya, prestasi utama atomnya adalah apa? Hemohim. Ya, jadi mereka bangga banget sama hemohim, Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua apa? Dia tulis ya bahwa mereka punya sasaran, Bapak Ibu, ya yang dilakukan oleh oleh KRI, Bapak Ibu, adalah mengembangkan teknologi yang berkaitan dengan imunitas untuk orang tua dan pasien kanker, yaitu hemohim, Bapak Ibu. Jadi ini sebagai bukti otentik bahwa memang benar ya hemohim itu dibuat oleh KRI ya. Nah, bahkan Bapak Ibu di website KRI mereka menulis bahwa mereka menyebut hemohim itu apa nih? Bacanya apa? The legendary hemohim. Gila ya. Mereka saking bangganya mereka tuh nulis hemohim itu the legendary hemohim, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu tahu ya kalau di Atomi itu eh, Atomi itu adalah di banyak produk-produknya itu dibuat oleh Kolmar BNH. Kolmar BNH itu adalah perpaduan ya perusahaan KRI dengan Kolmar, Bapak Ibu. Bukan perusahaan, perpaduan antara KRI dengan Kolmar. Nah, KRI ini kan lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah harusnya non profit nggak, Bapak Ibu? Benar ya, harusnya non profit. Tetapi Bapak Ibu, karena KRI tahu hemohim ini bagus banget, ya mereka itu sampai mengajukan kepada DPR Korea untuk mengubah undang-undang, Bapak Ibu. Buat apa? Supaya KRI bisa mendapatkan persentase saham untuk penjualan hemohim. Ya, kalau menurut Bapak dan Ibu, kalau produknya jelek, kalau produknya biasa aja, ngapain sampai rubah undang-undang? Benar nggak, Bapak Ibu? Tetapi itu yang KRI lakukan. Ya, mereka datang ke DPR Korea bertahun-tahun, Bapak Ibu, untuk mengubah undang-undang sehingga sekarang ini, Bapak Ibu, KRI akhirnya mendapat saham 6%, Bapak Ibu, dari penjualan hemohim. Ya, oke, dan sekarang Bapak Ibu, hemohim itu kita yang pegang, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa bisa? Nah ini, ya hemohim sendiri Bapak Ibu itu diuji cobakan 2 kali, Bapak Ibu. Yang pertama terhadap hewan, ya jadi mereka menggunakan tikus, Bapak Ibu, ya sebagai uji cobanya. Kenapa tikus? Karena tikus itu organ dalamnya paling mirip sama hemohim, paling mirip sama manusia, ya. Dan dari sini Bapak Ibu, dengan 3 bahan dari hemohim, ternyata hewan yang disuntikkan sel kanker, tikus yang disuntikkan sel kanker, disuntik dengan hemohim Bapak Ibu, ya secara oral itu mengalami pemulihan signifikan dari jumlah sel darah putih dan limfositnya. Dan aktivitas sel NK-nya meningkat. Apa itu sel NK? Saya akan jelaskan di belakang. Lalu Bapak Ibu, ya karena dokter yang menjadi kepala proyeknya hemohim adalah kepala rumah sakit kanker, ya beliau bisa menguji cobakan hemohim Bapak Ibu selama 5 tahun di rumah sakit kanker, memilihkan 63 orang yang memiliki kurang dari 5.000 il sel darah putih, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu, hemohim itu sudah lulus uji coba 8 tahun, Bapak Ibu. Ya, bukan produk baru jadi, ya udahlah, coba aja jual aja deh. Enggak, Bapak Ibu. Semuanya sudah ada uji cobanya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan hemohim. Yang pertama adalah tanaman Angelica gigas, yang kedua Cnidium officinale, dan yang ketiga Paeonia japonica, Bapak Ibu. Ya, nah 3 bahan ini Bapak Ibu, ini ada nggak di Korea? Ada. Apakah berarti tinggal dipetik bisa jadi lalapan, Bapak Ibu? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu ngambil nih tanamannya, Bapak Ibu kunyah, itu tidak sama dengan hemohim. Kenapa? Karena hemohim itu ada proporsinya, Bapak Ibu. Ya, ada komposisinya. Ya, nggak bisa sembarangan, oh ya udah tiga produk dicampur begitu saja. Dan Bapak Ibu tahu, kita namanya memetik tanaman, Bapak Ibu. Kalau langsung dikonsumsi, iya seger. Tapi kalau dibiarin sebentar sudah layu. Nah, dengan teknologi KRI, Bapak Ibu, bahan baku yang digunakan tetap bisa segar, Bapak Ibu. Ya, nah ini. Kenapa 3 produk ini? Ya, 3 produk ini Bapak Ibu
Angelica Gigas ya itu berguna untuk apa? Ya, Angelica Gigas terkenal untuk anti peradangan Bapak Ibu. Ya, sehingga herbal yang satu ini Bapak Ibu membantu meningkatkan vitalitas tubuh secara keseluruhan. Yang kedua, Cnidium officinale Bapak Ibu. Ya, itu berguna untuk apa? Meningkatkan sirkulasi darah. Lalu meningkatkan kemampuan tubuh untuk healing Bapak Ibu, penyembuhan. Ya. Lalu dan punya fungsi antioksidan. Catat ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau orang tanya kenapa pakai 3 bahan itu, yaitu satu Angelica Gigas untuk anti peradangan, ya, yang kedua Cnidium officinale untuk sirkulasi darah dan penyembuhan, mempercepat penyembuhan dan antioksidan, dan yang ketiga Paeonia Bapak Ibu itu berguna untuk anti peradangan juga Bapak Ibu, ya, mensupport imun tubuh, ya. Oke. Nah, Hemohim sendiri Bapak Ibu, ya itu ada singkatannya, ya. Hemoglobin artinya, H itu hematopoiesis, I itu immunity, dan M itu modulation Bapak Ibu. Ya, him sendiri dalam bahasa Korea artinya kekuatan. Ya, jadi ini adalah singkatan hemohim Bapak Ibu. Nah, apa artinya hemoglobin? Ya, hemoglobin Bapak Ibu adalah protein yang terkandung dalam sel darah merah yang bertanggung jawab untuk pengiriman oksigen ke jaringan. Ya, jadi kalau hemoglobin kita rendah, Bapak Ibu di sini ada nggak ya HB-nya rendah? Ya, kelihatan tuh yang biasanya mukanya pucat-pucat Bapak Ibu, HB-nya cuma 6, 7 ya. HB yang normal tuh tinggi Bapak Ibu, 12 sampai 13, ada cowok, ada cewek, beda-beda. HB harus tinggi, harus normal. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau HB kita rendah, berarti oksigen yang masuk ke dalam jaringan juga rendah Bapak Ibu. Apa guna oksigen itu? Membantu menghasilkan energi, membantu penyembuhan luka, membantu pemulihan tubuh, meningkatkan kognitif otak Bapak Ibu. Jadi kalau oksigen kita rendah Bapak Ibu, fungsi normal tubuh tuh nggak jalan. Menggerakkan otot nggak kuat, cerna makanan nggak bagus, terus lemot Bapak Ibu, kurang oksigen. Ya makanya kemarin saya bilang waktu di training di Bandung, ya kalau kita ngantuk Bapak Ibu, kita menguap, bener nggak? Menguap tuh tanda kekurangan oksigen. Ya makanya orang yang ngantuk nggak bisa mikir, bener nggak Bapak Ibu? Di sini siapa yang lagi ngantuk? Coba ngaku. Nggak bisa mikir pasti, lemot. Kenapa? Karena oksigennya nggak masuk ke otak Bapak Ibu, berkurang. Ya, nah dengan Bapak Ibu minum hemohim Bapak Ibu, ya hemoglobin Anda akan jadi bagus Bapak Ibu. Oksigen juga akan jadi lancar. Nah yang kedua Bapak Ibu, hematopoiesis artinya proses pembentukan sel darah yang terjadi di sumsum tulang. Nah hematopoiesis ini Bapak Ibu itu berlangsung secara terus-menerus menggantikan sel darah lama yang rusak. Jadi kalau proses hematopoiesis kita ini berkurang Bapak Ibu, artinya sel darah kita yang rusak itu nggak ada yang ganti. Ya, berbahaya Bapak Ibu. Ya, oke. Lalu yang ketiga, imun sistem. Ya, imun sistem yang tadi saya jelaskan. Ya, sistem kekebalan tubuh penting Bapak Ibu untuk memerangi penyakit. Dan yang terakhir, modulasi. Ya, banyak Bapak Ibu orang-orang yang penyakit autoimun zaman sekarang itu karena dulu kelebihan makan vitamin Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu jangan sembarang makan vitamin. Pastikan vitamin yang Anda makan itu sesuai dengan yang Anda butuhkan dan terbuat dari bahan yang aman. Ya, nah, autoimun Bapak Ibu itu tidak bisa sembarang makan suplemen. Kenapa? Karena nanti imunnya semakin aktif. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk Anda yang penyakit autoimun atau punya saudara yang penyakit autoimun, hemohim aman Bapak Ibu. Kenapa? Karena hemohim ada efek modulasi. Sehingga imun yang terlalu aktif bisa dinetralkan Bapak Ibu. Imun yang terlalu rendah bisa dinaikkan Bapak Ibu. Ya, itu hebatnya hemohim ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bersama bagaimana sih proses pembuatan hemohim. Ada yang pengen tahu bagaimana hemohim diproduksi Bapak Ibu? Ya, kita akan lihat bersama ya. Boleh nggak keluar ya Bapak Ibu?
Pak. Kita keluar. Oke, kan. Tolong diulang lagi, Pak Fred. Sorry, Tadi diulang. ada suaranya, Bu. Kenapa? Tadi ada suaranya, sekarang hilang. Ya, boleh diulang lagi, Pak Fred. Sorry. Oke. Nah, Bapak Ibu, lihat nggak betapa kerennya proses pembuatan hemohim? Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, proses pembuatan hemohim dari pertama kali dibikin sampai selesai masuk ke dalam kotak, ada tangan manusia nggak saya tanya? Tidak, Tidak ada Nggak tangan ada, manusia. nggak ada. canggih, canggih, Canggih banget kan? Jadi canggih nggak ada, banget. nggak kayak di Indonesia misalnya, Oh, Jadi, sorry, amazing. sorry, kepencet. Ya, sorry kepencet ini. Ya jadi nggak ada tuh kayak ngepek gitu, packing, masukin kardus gitu. Maaf ya di Atomi nggak ada yang kayak gitu Bapak Ibu. Semuanya hemohim itu di packing dengan sangat pakai mesin, steril banget. Makanya Bapak Ibu kalau kita minum hemohim ya, seperti ini Bapak Ibu ya, itu dia steril loh. Jadi kita itu bisa minum dari mulut langsung. Ya kan, kalau merek lain saya sih nggak berani sih asli. Ya, nah ini hebatnya proses pembuatan hemohim Bapak Ibu. Nah, Bu Silvi, apa hubungannya hemohim sama atomi? Saya ceritain sedikit biar Bapak Ibu tahu gitu ya. Nah, ini adalah Mr. Park Han-gil Bapak Ibu. Mr. Park Han-gil ini adalah seorang tua Bapak Ibu yang beliau ini kena kanker hati stadium 4 dan punya diabetes yang buruk. Ya, jadi gula darahnya tinggi 400 sampai 500 Bapak Ibu. Ya, beliau waktu itu melihat Bapak Ibu bahwa oh ternyata di KRI lagi membuat satu produk imunitas namanya hemohim. Ya, dulu namanya bukan hemohim, hemorrhage Bapak Ibu. Nah, dari hemorrhage inilah akhirnya beliau punya teman orang KRI Bapak Ibu dan akhirnya beliau mencoba hemohim ini. Ya, saya sebutnya hemohim aja. Dan dari sana beliau sembuh total
Nah, jadi ceritanya Bapak Ibu, KRI ini waktu mereka bikin Hemohin kan mereka bangga banget ya. Mereka happy gitu loh. Bahwa ih gila ya, kita tuh berhasil bikin produk yang imunitas bagus banget dan ini pasti laku banget gitu. Ya. Nah, jadi KRI itu menunjuk satu perusahaan menjual produk ini. Tahu nggak? Mereka tadi ekspektasi pasti nih, sesudah masuk ke berita, Bapak Ibu, pasti banyak yang telepon, mau beli nih produk Hemohim. Dan ternyata satu telepon pun tidak datang, Bapak Ibu. Lalu mereka jual di rumah sakit, nggak dikit banget yang beli. Ya, dan ternyata terjual cuma 500 box, Bapak Ibu. Ya itu kecewa banget. Aduh, kenapa yang beli sedikit ya? Karena dulu harganya terlalu mahal, Bapak Ibu. Ya, dulu harganya itu sekitar 9 juta, Bapak Ibu, isinya 30 saset. Ya, terlalu tinggi, Bapak Ibu. Nah, disitulah Mister Pak Hangil datang kepada KRI, Bapak Ibu, ya, bagaimana kalau dia saja yang jual? Ya, terus waktu itu sekali produksi, Bapak Ibu, ya itu 3.000 box mesinnya tuh. Jadi Bapak bayangin, terjual cuma 500 box, berarti satu kali bikin bikin produksi, itu 6 bulan baru habis Bapak Ibu. Ya kata Mister Pak, kalau kamu kayak gini pasti kamu bangkrut lama-lama. Nah, berapa harga yang paling minimal untuk 100.000 box? Nah, disitulah Mister Pak bilang dia jual 100.000 box. Ya, pede banget orang yang Mister Pak ini ya. Nah, disitulah Bapak Ibu, akhirnya Atomi didirikan untuk menjadi distributornya Hemohim Bapak Ibu. Ya, nah Hemohim sendiri Bapak Ibu mengalami peningkatan Bapak Ibu. Ya, dari harga yang turun dan kemampuan Mister Pak mendirikan Atomi Bapak Ibu. Disitulah Hemohim lama-lama jumlahnya semakin meningkat. Ya, sebelum kita baca yang ini, boleh nggak Pak Freddy tolong diputarkan? Ya, kita nonton nih sebentar. Ceritanya Mister Pak, kok bisa Hemohim itu dari 30 dinikmatin 60 saset seperti kita nikmati sekarang. Yuk, kita nonton sama-sama. 60 saset Hemohim. Awalnya dijual dengan hampir sekitar 10 juta rupiah. Saya mulai memikirkan cara untuk menurunkan harga. Saya ingin menjualnya dengan harga terjangkau. Kenapa? Karena mayoritas konsumen Hemohim sebenarnya adalah orang yang sedang sakit. Saya tidak tahu apakah mereka sakit karena mereka miskin atau kehabisan uang karena sakit. Tetapi yang jelas kehidupan mereka sulit. Jadi saya ingin sedikit memberikan lebih banyak kepada mereka. Lalu saya pergi menemui CEO Kim Chibong, CEO dari produsen Hemohim. Dia tanya, jumlah produksi sudah meningkat kan? Saya ingin meningkatkan jumlahnya sedikit. Menurut Anda, apa perusahaan pembuat kotak akan meminta tambahan uang jika kotaknya dibesarkan sedikit? Jawabnya tidak. Saat ini isinya hanya 30 bungkus. Apa menurut Anda akan jadi kerugian jika kita menambahkan 12 saset lagi? Dia menjawab, karena peningkatan produksi kami telah meningkatkan produksi dari tangki ukuran kecil ke ukuran tangki yang lebih besar. Tapi biaya tenaga kerja tetap sama. Jadi kami telah menurunkan biaya produksi. Jadi seharusnya tidak masalah melakukan saran Anda. Saya berkata, bagaimana kalau kita tambah isinya jadi 42 bungkus dan isinya menjadi 42 saset? Saya melakukan yang terbaik untuk perlahan-lahan membujuknya. Perlahan-lahan. Saya ini terlihat seperti tipe orang pengusaha sejati. Tetapi CEO Kim orangnya terlihat sangat polos dan murni. Setelah membujuknya sedikit, dia biasanya akan jatuh untuk itu. Saya ingin naikkan 6 saset lagi. Setahun kemudian saya tanya, apakah ini akan menyebabkan kerugian? Dia menjawab, tidak rugi. Lalu saya tanya, apa bisa jadi 48 saset? Setelah jadi 48 saset, beliau bilang, sudah, jangan lagi minta kami untuk meningkatkan jumlahnya. Saya menenangkannya, tentu saja tidak, karena kita sudah menambahkannya begitu banyak. Saya juga tahu, Anda juga tidak boleh rugi. Produsen juga harus mendapatkan keuntungan. Jangan khawatir, tenang. Lalu saya bilang, CEO Kim, satu bungkus kan 20 gram. Tanpa menambahkan sasetnya, bisakah kita tingkatkan 10% lagi? Kalau isi perbungkusnya 22 gram, apakah akan mengalami kerugian? Anda tidak harus mengubah kotak atau menambahkan lebih banyak saset. Anda perlu menambah volumenya saja. Dia bilang, oh itu tidak sulit, seharusnya tidak menjadi masalah. Berarti Anda setuju kalau dibuat 22 gram. Dan dia setuju. Setiap saset kini 22 gram.
Menteri Keamanan Pangan dan Obat bertanya ke kami, kenapa Anda membuat saset 22 gram sementara paten Anda untuk memproduksi 20 gram? Kami diminta memperbaikinya. Saya setuju dan bertanya, pilih mana? Mengurangi 2 gram tiap saset atau tambah jumlah isi saset supaya cocok dengan berat kotak? CEO Kim pun sudah menduga bahwa saya akan meminta sesuatu seperti ini. Ketika saya membahasnya, dia sudah siap untuk itu. Dan sekarang Anda lihat hasilnya. Sekarang menjadi 54 saset. Dan harganya tentu saja sama. Ini harusnya untuk konsumsi bulanan. Kalau 2 saset per hari, berapa dalam sebulan dibutuhkan? Harus 60 saset sebulan kan? Sementara ini hanya 54. Tanggung kan? Jadi kita harus meningkatkannya atau tidak? Nah, itu tidak mungkin tanpa negosiasi semacam ini. Jadi, kenapa saya berusaha keras seperti itu? Karena saya ingin memastikan bahwasanya tidak ada produk lain yang bisa menandingi kita. Tidak mungkin terkalahkan. Apalagi ini bukan hanya produk untuk kesehatan orang Korea. Ini harus menjadi makanan fungsional kesehatan yang dapat menjaga kesehatan dari semua orang di dunia. Dan untuk menjadi seperti ini, premium dan makanan fungsional kesehatan global harganya harus lebih rendah. Dan tidak ada seorang pun yang pernah meminta saya untuk meningkatkan jumlah sasetnya. Tetapi saya sendiri yang berpikir keras, bernegosiasi, mencari cara dan melakukan segalanya untuk mewujudkan ini. Kenapa? Karena saya ingin memastikan bahwa tidak akan ada perusahaan di dunia ini yang berani menandingi kita. Itulah yang disebut dengan absolute price. 구독, 좋아요. Thank you. Wow, teman-teman, gimana? Bapak Ibu pusing nggak lihat CEO seperti itu? Hebat banget ya. Keren, hebat, hebat. Bapak Ibu bayangin, kita bekerja sama dengan CEO yang hebat begitu negosiasinya, Bapak Ibu. Ya, saya suka mikir, saya kan pedagang dulu, Bapak Ibu ya. Mana ada lah sih orang tuh yang pada saat permintaan makin banyak nggak naikin harga loh. Ya kan kita kan secara logika, barang gue laku nih, gue naikin harga juga pasti orang nyari lah, bener Bapak Ibu? Ya dilakukan Mr. Pak itu terbalik. Pada saat barangnya makin laku, yang dilakukan apa? Makin dibanyakin barangnya, isinya makin dibanyakin, kan error, bener nggak Bapak Ibu? Luar biasa kan? Aduh, saya sih bersyukur banget Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan perjuangan Mr. Park itulah Bapak Ibu, makanya kita bisa menikmati dengan harga 1,39 juta Bapak Ibu, kita bisa dapat 60 saset Bapak Ibu. Seharusnya kita tuh menikmati satu sasetnya 300.000, tapi sekarang dengan 23.000 Bapak Ibu, kita bisa menikmati Hemohim Bapak Ibu. Ya, jadi terus bersyukur banget untuk Mr. Park ya, benar-benar ya, luar biasa banget. Oke, saya lanjut lagi ya. Masih bersama saya? Masih? Masih Bu, masih Bu. Masih, Bu. Siap, standby. Masih Bu, Setia. hadir. Masih. Masih ya, terima kasih. Saya senang kalau direspon. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya sambung lagi. Apa 3 fungsi utama Hemohim, Bapak Ibu? Kenapa Hemohim itu bagus sekali, Bapak Ibu? Yang pertama, Hemohim mengaktifkan sel natural killer, Bapak Ibu. Sel pembunuh alami yang Tuhan berikan kepada setiap manusia untuk menghancurkan sel-sel berbahaya di dalam tubuh. Ya, nanti saya akan tunjukkan di belakang bagaimana cara kerja sel natural killer cell ini, Bapak Ibu. Nah, natural killer cell itu dibuat dalam tulang sumsum, Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus hati-hati sama tulang sumsum, Bapak Ibu ya. Harus jagain banget. Nah, secara umur, pada saat kita makin berumur, produksi natural killer cell kita juga menurun, Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa orang yang sudah semakin berumur, sekali sakit itu lama sembuhnya. Kok gampang rentan banget, gampang sakit, gampang masuk angin, benar nggak yang tua-tua? Nggak ya, Kak? Oh, di sini nggak ada yang tua, ya sini semuanya di bawah 25, maaf. Ya, rata-rata kan gampang masuk angin, benar nggak Bapak Ibu? Ya kan? Kalau dulu waktu muda nggak pakai jaket, oke aja. Sekarang makin tua makin butuh sweater lah, sial lah, ya nggak? Ya pakai jaket double lah. Kenapa? Karena kita sel natural pembunuhnya makin lemah gitu kan. Nah, yang kedua, dengan Bapak Ibu minum Hemohim, fungsi utama Hemohim adalah mengaktifkan imun.
imun kita jadi aktif Bapak Ibu, jadi kerja. Ibaratnya pengawal-pengawal rumah itu, penjaga-penjaga rumah itu tegak berdiri Bapak Ibu. Ya, ada yang menjaga, ada bentengnya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dengan kita minum hemohim, produksi sitokin akan meningkat Bapak Ibu. Ya, sitokin itu tugasnya ngapain? Dia membantu mengatur respon imunitas. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ada virus datang Bapak Ibu, ya pertahanan pertama kita apa? Jadi ibaratnya virus masuk gitu ya ke dalam tubuh ya. Natural killer cell itu kerjanya patroli Bapak Ibu. Ronda dia. Setiap hari dia ronda Bapak Ibu. Dia ronda, dia lihat, tarat, itu ada virus gitu ya. Langsung Bapak Ibu, dia serang Bapak Ibu. Ya, dia serang dan dari sana Bapak Ibu ada mengantar sinyal sitokin Bapak Ibu akan memerintahkan sel imun juga untuk menyerbu Bapak Ibu. Ya, jadi tubuh kita nih, aduh Tuhan tuh kok pinter banget ya, Tuhan tuh kok hebat banget ya, bisa bikin sistemnya tuh seperti itu. Ya, tetapi kalau natural killer cell kita rendah Bapak Ibu, keok Bapak Ibu ya, nggak bisa apa-apa dia. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah bentukan dari natural killer cell. Ya, sel natural killer cell itu dia mendeteksi musuh dan sel kanker. Kalau dia ketemu pas dia patroli, seharusnya dia serang, dia bunuh. Seharusnya. Kalau selnya aktif, kalau selnya cukup banyak Bapak Ibu. Ya, nah, jadi bagaimana cara dia menyerangnya Bapak Ibu? Ya, yang pertama, kalau dia bisa, kalau natural killer sel kita besar dan sel kankernya masih kecil Bapak Ibu, atau virus yang masih kecil, itu biasa dia bisa makan, dia serbu, makan, dan dibunuh Bapak Ibu. Tetapi kalau sel kankernya besar Bapak Ibu, yang mereka lakukan si natural killer sel kita Bapak Ibu, seperti warna hijau itu, dia menempel ke dalam sel kanker itu, dan dia meledakkan dirinya Bapak Ibu. Aduh, terharu ya dengarnya ya. Ya, jadi natural killer cell kita tuh meledakkan diri Bapak Ibu untuk membunuh sel kanker itu Bapak Ibu. Ya, nah kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Ya, Pak Fred boleh bantu atau saya putar dari sini juga boleh. Ya, bagaimana sih sebenarnya secara fisik, secara visual, bagaimana tampilan natural killer cell yang lagi patroli Bapak Ibu. Kita harus bersyukur banget loh. Ya, kita tuh nggak jaga badan loh Bapak Ibu. Kita tuh nggak sadar bahwa ada sebuah sel Bapak Ibu. Bukan sel, bukan sebuah. Ada sel-sel dalam tubuh kita nih yang selama ini kerja keras banget. Ya, yang patroli terus Bapak Ibu untuk kita. Ya, oke. Saya bisa kayaknya nih. Oke, saya putar ya. Nah, ini Bapak Ibu, warna hijau ini Bapak Ibu. Ini natural killer cell ya. The green cell you see here is a killer T cell of the immune system which is attacking the cancerous red and blue cell. You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really see how it focuses on the cancer cell. These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Ya, luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa ya? Ya, kita harus bersyukur banget loh ada natural killer cell ya. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, sekarang Bapak Ibu, saya kan kemarin ini tim Atomy Favor dapat hadiah, benar nggak? Dapat hadiah karena kita menang penghargaan Mongsang ya. Tuh, terima kasih banget Mas Reza yang sudah bikin kompilasinya. Karena itu EC Favor dapat hadiah 1 box hemohim Bapak Ibu. Ya, jadi 1 box hemohim itu saya mau bagi-bagi gitu ya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu di sini nyalakan kamera Anda. Saya mau lihat Bapak Ibu yang mencatat, tunjukkan buku catatan kalian 5 orang pertama. Temala kasih lihat orangnya siapa aja. Ayo lambaikan 5 orang. Oke, Novi, Yanti, Nenden, Agnes, Eci, satu lagi Pak Lupi. Oke, ya udah. Catat Temela. Maaf Temela nggak dibagi. Temela cuma baginya Di capture. Capture. Teh Novi, Iya.
Catat nih, Tenovi. Saya di capture aja. Nah, nanti dikasihnya ya 1 orang 2 saset. Ya, hadiah 2 saset. Bukan 1 Ulang box. Bu, Novi siapa lagi Bu? Tenovi, Eci, Oh di Yanti, capture. yang di capture. Gimana di capture? Nanti tenang. Masih ada lagi. Tenang ya, makanya jangan tidur. Dapatnya di capture. Novi, Eci, Yanti. Agnes sama satu lagi. Capture akunnya Bu. Saya, Pak Lupi. Oh ya, Pak Lupi ya. Oke. Capture apa sih tadi? Udah, tenang. Ya, oke. Makanya teman-teman standby ya. Nanti saya bagi lagi ya. nanti. Ya, oke. Makanya stay tune, pelajari baik-baik. Nanti saya akan bertanya dari materi yang tadi saya sampaikan ya. Oke. Makanya teman-teman jangan off cam, on cam supaya kalau ada pertanyaan langsung cepet gitu. Ya, tempelnya matanya kayak mata elang, men. Cepat dia nangkepnya ya. Oke, saya sambung ya. Oke, biar nanti masih ada hemohim yang akan dibagikan lagi ya. Untuk kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, hemohim Bapak Ibu, ada 35 tesis Bapak Ibu. Saking hemohim ini bikin orang tuh wow banget gitu ya. Banyak profesor-profesor tuh yang menyelidiki tentang hemohim Bapak Ibu. Dari tesis itu Bapak Ibu, ada 35. Wah, langsung dicatat 35 gitu ya. Siapa tahu Bu Sylvie nanya 35 ini ya. Yang pertama Bapak Ibu, hemohim Bapak Ibu. Ternyata meningkatkan imun. Ada 14 tesis Bapak Ibu yang menyatakan itu. Yang kedua, nah hemohim itu Bapak Ibu anti peradangan. Jadi Bapak Ibu yang suka infeksi-infeksi itu ya, infeksi gigi lah. Kalau cek darah itu tiba-tiba sel darah putihnya naik lah. Ya banyak infeksi ini, infeksi otak lah. Itu dengan minum hemohim, kita tuh bisa mencegah infeksi Bapak Ibu. Kasihan banget ya, dulu saya pernah dengar ada 1 orang itu meninggal karena infeksi gigi Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena infeksi gigi bolong nggak dibenerin, akhirnya menyerang ke saraf dan meninggal Bapak Ibu. Ya jadi kalau kita minum hemohim Bapak Ibu, ya insya Allah Bapak Ibu, ya kita berdoa anti inflamasi Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang pengen kulitnya sehat, ya itu hemohim bisa bantu Bapak Ibu. Ya nomor 3. Yang keempat apa? Nah ini peningkatan kemampuan tubuh untuk mencegah kelelahan. Ya, di sini siapa nih yang dikit-dikit capek, dikit-dikit, aduh, butuh istirahat. Ya, siapa? Nah itu, ya. Yang kelima, anti kanker Bapak Ibu. Ya, hemohim itu anti kanker, antioksidan tinggi. Nah ini nomor 7, anti obesitas. Ya, jadi Bapak Ibu di sini yang mau kurus, ya, yang mau lebih sehat, badannya nggak gelambiran, ayo minum hemohim Bapak Ibu. Ya, saya cerita kemarin tadi ada seorang teman saya Bapak Ibu dia minum hemohim, ya, itu turun 3 kilo dalam 1 minggu Bapak Ibu. Nggak banyak sih yang seperti ini, tapi ada orang seperti ini. Jadi dia bilang selama 3 hari detoksifikasi itu kencing terus Bapak Ibu Bapak Ibu. Dan dia bilang setelah dia minum hemohim 3 hari itu Bapak Ibu ya, itu berat badannya turun dan dia bilang badannya gimana itu disebutnya ya? Menggelambir. Iya, menggelambir gitu loh. Jadi selama ini dia tuh kebanyakan air. Iya, kebanyakan air Bapak Ibu badannya. Coba, badan kebanyakan air itu bisa ngeluarin siapa Bapak Ibu? Kalau bukan hemohim Bapak Ibu, hebat ya. Lalu apalagi anti diabetes. Nah ini buat Anda-Anda yang gula darah tinggi Bapak Ibu, hemohim itu terbukti. Lalu gastrik, yang punya masalah lambung, pencernaan, sakit mah, dikit-dikit GERD, minum hemohim. Lalu kesehatan lever, ya yang sakit lever, ya hepatitis dan sebagainya. Lalu memori, ya dan lain-lain. Jadi banyak tesis Bapak Ibu yang membuktikan betapa hebatnya hemohim. Lalu lanjut. Hemohim sendiri Bapak Ibu sudah masuk ke dalam jurnal PubMed Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal download aja atau cari di Google pubmed.gov. Di situ ditulis Bapak Ibu kalau hemohim itu membantu banyak hal, termasuk buat inflamasi saluran nafas. Ya, buat Anda perokok Bapak Ibu. Siapa yang punya teman merokok? Ya, yang punya suami merokok atau Anda merokok? Ya, hemohim Bapak Ibu. Ya, itu bukan alasan juga untuk merokok sih, tapi dia bisa membantu Bapak Ibu. Ya, lalu apalagi? Ya, ini hemohim itu di sini ditulis bisa merestore natural killer cell Bapak Ibu. Ya, ini jadi ini buktinya Bapak Ibu nih. Nih. Ya, merestore natural killer cell Bapak Ibu ya. Nah, lalu apalagi? Hemohim itu bagus sekali untuk apa? Radiasi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman
yang lagi kemoterapi, untuk mau kemoterapi Bapak Ibu, harus minum hemohim Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah ini, hemohim pun sudah punya hak paten Bapak Ibu di beberapa negara, Korea, Eropa, Jepang, dan Amerika Bapak Ibu. Ya, ini nggak usah dicatat juga lah 0401, enggak. Saya nggak nanya sampai segitunya ya. Ya, jadi Bapak Ibu lihat ya bahwa di sini tuh hemohim itu patennya tuh apa? Anti kanker, ya, perbaikan sistem imun, anti radiasi, Bapak Ibu, ya, peningkatan imun tubuh. Jadi memang kita ini produk ini hebat banget, Bapak Ibu. Ya, kita harus minum Bapak Ibu setiap hari supaya kita jauh-jauh dari penyakit berat, ya. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu, ada penambahan. Selain meningkatkan imun, meningkatkan sitokin, meningkatkan natural killer cell, hemohim sekarang terbukti juga untuk itu Bapak Ibu, meningkatkan kemampuan tubuh dari kelelahan. Ya, ada 3 riset Bapak Ibu, 1 paten Korea dan 1 paten internasional yang menunjukkan bahwa hemohim itu anti kelelahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini yang sedikit-dikit lelah, bangun pagi bukannya segar malah capek, Bapak Ibu ya. Ayo minum hemohim Bapak Ibu. Ya. Nah, dan hemohim sendiri telah mendapatkan nih informed choice. Ya ini ada lambang ini nih. Teman-teman lihat nih. Ya, ini ya. Ini adalah sertifikasi anti doping global Bapak Ibu. Jadi ini sudah dites dan atomi hemohim tidak mengandung bahan-bahan yang bersifat doping Bapak Ibu. Hebat ya. Jadi dia itu bisa meningkatkan imun, meningkatkan stamina, tapi nggak doping. Jadi udah aman Bapak Ibu untuk kita minum secara jangka panjang Bapak Ibu. Ya, luar biasa nggak Bapak Ibu hemohim? Luar biasa ya? Oke? Nah, jadi Ya, luar biasa, Bu. luar biasa ya? Oke, sebentar. Nah, sekarang saya mau kasih kuis. Siapa Bapak dan Ibu yang bisa menyebutkan ya 4 kegunaan hemohim Bapak Ibu? Langsung unmute aja. Aku. Nama sebab. Saya udah nggak boleh menteri peradangan. Aku mencegah kelelahan. Stop. Oke. Sebentar. Maaf ya, maaf. Jadi Bapak Ibu, cara mainnya adalah Bapak Ibu yang mau langsung sebut. Mela gitu ya. Nanti saya jangan jawab dulu, saya yang akan bilang. Oke, gitu ya. Oke. Ya, jadi ada 3 plus 1 Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Nanti peradangan membuat Oke, Ya, oke, ya udah. Saya sekarang kasih Bu Is dulu. Ayo, Bu Is silakan. Oke, hemohim itu untuk anti cancer, untuk kesehatan kulit, kemudian untuk kesehatan liver juga, kemudian untuk sebentar Bu, untuk imun. Oke, kurang tepat Bu Is, kurang tepat. Itu tesisnya, tapi ini 3 fungsi utama plus 1. Oke, Bu Eni, ayo silakan. Bu Is. Ayo, Bu Eni. Anti kanker, antioksidan, anti obesitas. Eci belum Bu. Oke, bukan itu. Bukan itu. Priska. Saya Bu. Priska, siapa tadi? Saya Bu. Tar dulu. Tenang, Ibu. Kalau yang ngomong harus nyalain kamera. Oke, tadi Bu Eci kan sudah dapat hadiah. Bu Eci sudah dapat hadiah kan? Saya kasih Bu Emi dulu. Fungsi penyeimbang tubuh Bu. Bukan. Ya, Priska. Oke, Bu Emil silakan. Ayo, Bu Emi. Saya ini anti kanker, anti radiasi, Bukan itu, Bapak Ibu. Bukan itu. Oke, sebentar. Ini feedback nih suaranya, bentar ya. Bu Ika. ini. Ntar dulu. Suaranya jangan feedback nih, ntar dulu. Ini ada yang double 1 rumah nih.
Siapa nih hantu rumahnya? Ingrid. Bentar. Bu Ika. Priska. Oke, silakan. Ini suaranya feedback siapa ya? Juga manfaat hemohim meningkatkan imun tubuh, anti inflamasi, anti peradangan, dan bukan itu. Ingrid. Oke, Ingrid. Mana Ingrid mana? Nyalain kamera dulu mana? Ingrid tadi kelempar, jadi Ingrid pakai kameranya ini. Nah, ini. Oke, kamera Bu Ika. Ayo apa? Iya. Coba. Lagi sholat buat kata khusus. Apa? Kita kira yuk, buruan. Meningkatkan NK sel. Mengaktifkan NK sel. Meningkatkan imunitas tubuh, hormon sitokin, dan modulasi imun. Iya. Ada kurang satu kurang tepat. Oke, udah hampir benar. Ayo, siapa lagi? Bukan itu. Lumayan. Bentar, Lupa Lupi jangan. Lupa Lupi udah dapat jawabannya. Yang lain, yang belum dapat hadiah. Aziza, ayo. Silakan Aziza. 3 atau 4? 4. 3 plus 1. Ayo, apa? Meningkatkan libido. 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 Bukan. salah alamat. Meningkatkan imunitas. Apa Aziza? Meningkatkan kesehatan prostat dan meningkatkan kesehatan umum. Oh, bukan. Bentar. Tadi Setiani mana? Setiani tadi udah chat di Zoom. Ayo, Bu, nyalain kamera dulu, mana orangnya Setiani? Mana Setiani? Ada nggak? Ayo, harus pakai nyalain kamera. Nggak ada ya? Stensil. Entar dulu. Setiani tadi ada jawab nggak? Saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, ya udah ganti. Meningkatkan NKC, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan produksi sitokin. Meningkatkan NKC, meningkatkan imunitas, meningkatkan dan produksi sitokin. Ada satu lagi Bu Reni, apa? Aku dong sih. Mendeteksi sel kanker. Bukan. Yang keempat siapa? Bukan. Bukan. Siapa? Mbak Susan, ayo apa yang keempat aja langsung. Ntar. Dilihat dulu, ntar. Mencegah radiasi. Modulasi. Bukan. Chandra modulasi. Bukan. Oke, apa Bu Stiani, apa? Novi. Untuk radiasi atau orang yang Bukan. Ya sudahlah, saya jawab aja ya untuk pertanyaan ini ya. Bapak Ibu, jadi 3. Nanti pertanyaan berikutnya ya. 3 fungsi utama hemohim kan 3 nih. Meningkatkan natural killer cell, meningkatkan imunitas, dan meningkatkan sitokin Bapak Ibu. Ya 3 ini. Plus 1. Ya, anti kelelahan Bapak Ibu. Ya, anti kelelahan. Oh ya. Ya. Ngomong itu nggak jadi. Oke. Dulu ya, aduh, mak ternyata kalau ada hadiah semangat ya. Saya senang. Oke. saya Bu. Meningkatkan Sudah dijawab. Jadi kita lanjut lagi ya materi ya, oke? Agustus jadinya. Oke, ya udah kita lanjut ya teman-teman, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Nah, Ibu, atau nih Bapak Ibu, melalui produk hemohim, sekarang ini hemohim ini sudah menjadi produk terlaris selama 9 tahun berjalan Bapak Ibu. Luar biasa, tepuk tangan dong buat hemohim ya. Nah, bahkan Bapak Ibu di Korea Bapak Ibu, selama 1000 tahun, bayangin 1000. Ya, ginseng selalu jadi nomor 1 Bapak Ibu herbal di Korea. Tapi selama beberapa tahun terakhir Bapak Ibu, ginseng sudah turun tahta Bapak Ibu. Hemohim yang jadi nomor 1. Woi. Ya, luar biasa. Dan yang paling bikin kita bahagia apa Bapak Ibu? Sekarang di Atomi kita memegang monopoli produk ini Bapak Ibu. Jadi produk ini dicari seantero dunia Bapak Ibu kalau mereka tahu. Ya, jadi kalau kita tidak pakai hemohim Bapak Ibu, tidak ada imun Bapak Ibu, rendah imun kita. Jadi saya bertanya kepada Bapak Ibu semua. Oh, ini nggak dijawab, ini bukan kuis. Jadi yang perlu minum hemohim, orang sakit saja atau orang sehat juga? Orang sehat juga. Sehat juga, Bu.
Dua-duanya. Orang sehat juga. Dua-duanya ya. Soalnya Oke. banyak yang bilang, Bu Orang Silvi, sehat saya juga. kan tidak sakit, kenapa saya harus minum hemohim? Salah Bapak Ibu ya. Kita nih bukan tidak sakit, belum sakit. Ya, karena natural killer cell kita sekarang masih berjuang Bapak Ibu menjaga tubuh kita. Ya, andaikan natural killer cell kita bisa curhat. Aduh, Bu Mela, saya sudah tinggal sedikit. Tolonglah suplai hemohim. Saya sudah lama nggak makan hemohim. Saya rendah banget nih natural killer cell-nya udah nggak sanggup mengalahkan sel-sel yang lain. Nah, Bapak Ibu, jadi ayo konsumsilah hemohim Bapak Ibu secara rutin. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, bahkan hemohim sendiri di Indonesia Bapak Ibu sudah masuk banyak berita Bapak Ibu. Ya, bagaimana hemohim ini menjadi apa? Sensasi global. Ya, bagaimana hemohim itu Bapak Ibu sukses Bapak Ibu, ditulis kesuksesan hemohim di pasar global Bapak Ibu. Ya, jadi hemohim ini luar biasa banget ya. Nah, berapa lama Bu Silvi saya harus minum hemohim? Ya, berapa lama? Berapa lama saya baru kelihatan hasil kalau saya minum hemohim? Ya, jawabannya adalah minimal Bapak Ibu 120 hari Bapak Ibu. Baru Anda bisa merasakan maksimal manfaatnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena siklus tubuh manusia sel darah merah Bapak Ibu butuh 120 hari untuk bekerja, ya untuk ganti sel darah merah. Jadi Bapak Ibu jangan minum hemohim tuh on off. Sehari ini minum, besok lupa, besoknya lupa lagi. Mau irit kan? Bu Silvi saya mau irit. Saya minumnya seminggu sekali aja kalau lagi nggak enak badan. Jangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus minum hemohim rutin setiap hari. Berapa dosisnya? 3 hari pertama, Bapak Ibu minum 1 saset dulu. Kenapa 1 saset dulu? Karena hemohim Bapak Ibu ada efek detoksifikasi. Ya, ada efek detoksifikasi, jadinya dengan detoksifikasi itu kalau kita langsung kasihnya 2 Bapak Ibu, kadang-kadang ada badan yang nggak kuat Bapak Ibu. Ya, ada badan yang memang dia harus detoks dulu. Boleh nggak Bapak Ibu tulis di chat? Ya, Bapak Ibu waktu 3 hari pertama minum hemohim, ada detoksifikasi di mana? Ya, ada orang yang diare Bapak Ibu. Ya, ada orang yang sakit kepala. Ada juga yang sakit kulit, gatal-gatal. Ada juga yang sakit kuping. Ada juga yang sinusnya kumat Bapak Ibu. Ya, ada juga yang nyeri Bapak Ibu ya, nyeri lama, ngantuk itu paling banyak ya. Nah, ada juga yang nggak ada apa-apa, kayaknya baik-baik aja. Apakah itu berarti tidak efek? Enggak Bapak Ibu. Ya, segala detoksifikasi yang terjadi Bapak Ibu adalah reaksi tubuh ya menandakan ada yang bermasalah di sana. Jadi buat Bapak Ibu di sini yang dia terutama yang suka ngantuk waktu minum hemohim awal-awal Bapak Ibu, itu biasanya Anda yang tidurnya kurang pules Bapak Ibu. Yang selama ini kurang deep sleep. Ya, jadi bagi hemohim itu langsung didetek ini orang kurang tidur Bapak Ibu. Ya. Nah, saya baik-baik saja ya, sakit pinggang, ngantuk juga mulai ya. Terus apa lagi nih? Oh, sakit kepala. Ya, diare 1 bulan off on. Sering pipis tuh. Harusnya turun berat tuh Bu Norma tuh. Sakit pinggang ya. Oke, 7 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu, detoksifikasinya tuh macam-macam, tapi jangan takut. Jangan takut. Karena apa? Itu menunjukkan lagi kerja Bapak Ibu hemohimnya. Ya, sering badan gatal-gatal. Saya ingat Neville pernah cerita badan jadi gatal-gatal. Dan itu berapa lama? Bapak Ibu coba cerita sama saya. Berapa lama detoksifikasi dalam tubuh Anda? Ya. Nah, Temela tolong catat Bu Eni, Bu Tati SW, Bu Emil, Pak Imam, sama Bu Reni, sama Bu Susan. Mana Temela? Udah? Nah, itu dikasih 2 karena on cam. Ini Bu Tati, Makasih. Pak Imam. Makasih, Bu Telat, Silvi. yang udah baru nyala, Jen. telat. Yang tadi saya sebut ya. Ya udah, Bu Is juga lah. Bu Is tadi lagi kencing. Ya udah, nggak apa-apa. Pak. Ya, udah ya. Udah cukup belum? Hemohimnya ada tinggal 30 saset ya, 30 paket ya. Nah, jadi Bapak Ibu, berapa dosis yang wajar normal? Jadi setelah 3 hari pertama Anda minum hemohim Bapak Ibu, ya Anda harus naikin ke 2 saset. Ya, tapi sesudah itu kalau Bapak Ibu punya kondisi
diabetes, punya kondisi sakit jantung, kan, apalagi kanker Bapak Ibu, Anda perlu minum 4 sampai 6 saset sehari dan diselisihkan 2 jam dari obat dokter Bapak Ibu. Ya. Oke, paham? Bu Sylvie gimana kalau misalnya diinfus orangnya? Ya, kalau diinfus, Bapak Ibu tanya, infusnya infus cairan atau infus antibiotik? Ya, kalau infusnya antibiotik kan biasanya botolnya agak kecil tuh ya. Nah, jangan pada saat dia lagi infus antibiotik, jangan dicampur dengan ini hemohim ya. Tapi kalau infus cairan boleh Bapak Ibu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu mengenai hemohim? Ya, Bapak Ibu silakan tulis pertanyaan kalau Bapak Ibu mau bertanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya cari tahu jawabannya ya. Nah, bagaimana Bu Silvi hemohim itu apa? Boleh Kak saya kombinasikan dengan ginseng Bapak Ibu? Ya. Nah, ini adalah bukti Bapak Ibu secara klinis Bapak Ibu. Saat hemohim bekerja sama dengan ginseng, ya hasil aktivitas selnya tuh lebih bagus Bapak Ibu. Ya, hemohim sendiri sudah hebat banget. Tapi kalau Bapak Ibu bisa tambah ginseng merahnya atau mie Bapak Ibu Hongsamdan, itu hasilnya lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya budget lebih, saya sarankan gabung sama ginseng merah. Ya, oke? Ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai hemohim? Jam berapa sekarang? 9.14. Sitokin itu buat apa Mbak? Tadi Mbak sitokin. Sitokin untuk apa? Sitokin itu kalau saya pakai bahasa sehari-hari itu dia tukang perintah. Jadi kalau ada alarm, jadi gini, tubuh kita itu kayak Bapak Ibu kalau masuk rumah sakit itu kan suka dikasih suster pencetan kan, bener nggak? Kalau mau pipis, pencet aja Mbak gitu kan. Titit gitu kan ya. Tuit. Nah sama. Jadi tubuh kita tuh sistemnya kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya dia ada masalah, dia akan kasih kirim alarm ke otak. Nah, sitokin tuh diperintahkan untuk, wah, ada masalah nih di jantung nih. Jadi dia akan mengirim sel imunitas ke sana, gitu. Ya, jadi sitokin itu protein, Bapak Ibu. Ya, untuk saraf kejepit bisa nggak? Saya telat infonya. Ya, bisa Bu saraf kejepit. Ya, karena saraf kejepit itu biasanya inflamasi, ada peradangan. Ya, jadi hemohim sendiri kan antiinflamasi, teman-teman. Ya, jadi oleh itu sangat membantu untuk orang-orang yang saraf kejepit. Banyak testimoninya ya. Nah, boleh nggak Bapak Ibu di sini sambil saya menunggu ya pertanyaan, boleh nggak Bapak Ibu di sini yang sudah mengkonsumsi hemohim, Bapak Ibu tulis apa yang Bapak Ibu rasakan setelah Bapak Ibu rutin mengkonsumsi hemohim. Ya, tolong dicek boleh ya, kita saling membantu. Oke? Ya, sambil saya jawab pertanyaan ya. Kok ada yang jadi lapar terus? Ya, kalau biasanya yang lapar terus tuh kurang nutrisi, Bu Reni. Ya, Ya, kurang jadi apa Bu? minum hemohim di awal, saya kok minum hemohim saya jadi lapar terus gitu ya. Ya, Biasanya karena ini apa kurang gizi Bu, maaf. Ya jadi tubuh tuh hemohim tuh mendeteksi ibu kurang nutrisi, malnutrisi. Ya jadi makanya jadi kayaknya lapar terus, tapi tenang, itu nggak lama ya, 3-7 hari. nggak bikin Untuk gemuk ya? nggak bikin gemuk Bu, tenang aja. Ya kecuali sudah itu bablas ya. Oke, untuk yang sakit ginjal dosisnya berapa? Ya, untuk yang sakit ginjal Bu Puji, ya dosisnya itu mulai dari 1 dulu sama. Ya, setelah 1 kita pantau, baru kita jadi 2 Bu Puji. Ya, kita pantau terus. Jadi teman-teman, kalau teman-teman menceritakan hemohim kepada saudara, teman gitu ya, kita tuh bukan jual sikat gigi teman-teman. Tapi kita tuh jadi konsultannya. Kita pantau kondisinya seperti apa. Kalau misal dia minum 1 saset hemohim, 3 hari pertama, lalu dia masih lanjut terus Bapak Ibu ya, jangan naik dulu dosisnya. Dipertahankan saja seperti itu. Ya, untuk penyakit kulit yang menahun seperti eksim kering, berapa lama proses penyembuhannya dengan hemohim? Tentu saja semua orang berbeda-beda. Saya nggak bisa jawab persis Bapak Ibu. Tetapi ya minimal konsumsilah 120 hari Bu Eka. Ya, 120 hari, 4 bulan. Ya, oke. Untuk kanker otak bisa tidak ya? Untuk kanker otak segala jenis kanker, Bu Ogi, yaitu memang hemohim itu untuk anti kanker, untuk pengobatan kanker, untuk orang yang mau radiasi kemoterapi itu memang diperuntukkannya di situ. Ya kalau kita lihat video tadi, ya memang hemohim itu ya untuk orang penyakit kanker waktu awal-awal dibuatnya.
Ya, jadi untuk teman-teman nih, kalau punya teman yang sakit kanker, ayo kasih tahu mereka ada hemohim, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu nggak bisa jelasinnya, Bapak Ibu telepon orangnya, datangi orangnya, lalu telepon mentor Anda, biar mentor Anda membantu menjelaskan betapa bagusnya produk hemohim ini. Ya, oke. Terus badan terasa lebih sehat, kelelahan berkurang ya. Oke. Yang hipertensi berapa dosisnya? Yang hipertensi sama, Bu. Satu habis itu jadi dua. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, aduh saya tadi mau ngomong kok jadi tiba-tiba lupa ya. Tadi kalau udah ingat lagi. Oh ya, benar sudah ingat. Jadi Bapak Ibu, kalau pada saat Anda minum hemohim di awal, ya, kan ada gula darah dan tekanan darah nih. Ya, banyak orang tuh gula darah tinggi, tekanan darah tinggi. Jangan heran kalau gula darah dan tekanan darah Anda akan naik sebentar pada saat Anda mengkonsumsi hemohim. Kenapa seperti itu? Ya, itu adalah efek adaptasi Bapak Ibu. Jadi contohnya misalnya nih, misalnya Bu Tati SW, misalnya ya Bu ya, mohon maaf nih. Ya, misalnya Ibu Tati SW itu biasa tekanan darahnya 150 terus. Ya, terus tiba-tiba Ibu minum hemohim nih. Pada saat Ibu minum hemohim, tekanan darah Ibu diturunkan sama hemohim, benar nggak Bu? Nah, pada saat tekanan darah Ibu tiba-tiba turun tuh Bu, tubuh Ibu akan refleks menaikkan. Loh, kenapa nih si Tati kok tekanan darahnya tiba-tiba turun ya? Jadi tubuh akan melakukan refleks dengan menaikkan tekanan darah itu, Bu. Makanya tekanan darah Ibu akan naik sebentar. Tapi nggak lama, Bapak Ibu. Sekitar seminggu itu udah turun lagi. Dan semakin turun, semakin turun. Ya, termasuk orang yang gula darah tinggi. Ya, gula darah tinggi biasanya akan mengalami kenaikan sebentar, baru nanti turun, 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 turun. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu di sini ada nggak yang diabetes, gula darah tinggi? Yang bisa merasakan perubahannya, ya enak tidur, nggak cepet capek. Waktu COVID ada istilah badai sitokin. Apa maksudnya? Yaitu Bu, sitokinnya berlebihan, ya responnya berlebihan. Ya, oke saraf kejepit bisa sembuh bisa, ya. Nah, saya tidak pernah kambuh sejak minum hemohim karena memang hemohim tadi apa? Pengobatan gastrik Bapak Ibu ya. Tidurnya enak, pegal-pegal hilang, nggak cepet capek, betul. Jarang flu, gula darah lebih stabil, badan terasa bugar, daya tahan tubuh semakin kuat. Minum hemohim 4 harian hilang sakit pinggang, hilang sakit punggung dan tengkuk leher. Tetap kuat setelah lari. Mantap Bu Melok ya. Tubuh menjadi segar, on terus sampai malam gak cepet capek. Ya, tidur enak terus, amandel saya membaik, tidak gampang capek. Jika sakit atau flu cepat sembuh, asam lambung tidak tinggi lagi. Ginjalnya sudah di angka 1, boleh minum hemohim, boleh Bu Priska. Ya, banyak kegiatan karena hemohim itu membantu regenerasi sel juga ya. Jadi kalau regenerasi sel ginjal terutama ya, siapa ya pernah cerita ginjalnya itu membaik Bapak Ibu, fungsi ginjalnya meningkat setelah minum hemohim. Ya, oke. Sakit kepala menahun, oke. Hemohim itu terbuat dari apa? Ada bahan herbal Bu, ya. Oke. Coba ya, saya minta di sini. Oh, oke. Saya minta Teh Novi deh, Teh Novi Laila Sari. Teh Novi Laila Sari. Teh Novi bisa 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 bicara soal testimoni Bu Teh Novi? Boleh, Bu. Boleh, coba Teh Novi sharing nih, bagaimana efek hemohim yang Teh Novi rasakan. Silakan Teh Novi. Efek hemohim, jadi pertama kali minum itu kaget, Bu. Karena sakit kepalanya hebat banget gitu. Karena belum pernah saya ngerasain, emang saya ada sakit kepala gitu kan yang tidak kunjung sembuh. Jadi setelah di MRI dinyatakan bahwa tidak ada masalah di kepala saya karena saya khawatir apa ada tumor gitu atau ada gangguan apa gitu kan sampai memutuskan untuk melakukan MRI. Tapi setelah di MRI ternyata yang bermasalah bukan di kepala. Hasilnya itu adalah ada penipisan di tulang leher katanya gitu. Tapi nggak ngerti ya kenapa efeknya ke kepala gitu, yang sakitnya amat sangat gitu. Sampai telinga tuh sakit gitu kan. Kalau udah sakit kepala tuh, pokoknya sakit aja gitu. Jadi bukan berputar kalau saya sakit gitu kepalanya. Yeah. Nah, setelah
ada hasil MRI, tetap dilanjutkan, ada terapi medis, obat yang harus diminum, obat anti nyeri, obat, ada vitamin juga gitu kan. Terus ada juga apa ya, ya untuk tulangnya dikasih obat untuk tulang. Ya tapi tidak, maksudnya belum menemukan perbaikan yang signifikan ya. Jadi akhirnya ya setiap hari mengalami sakit kepala gitu. Tapi setelah saya minum hemohim, justru pas hari pertama minum hemohim itu sakit kepalanya tuh yang benar-benar hebat banget gitu. Sampai kalau matanya dibuka, aduh sakit gitu. Sampai kepala tuh kalau udah miring nggak berani digerakin buat ke kanan atau buat telentang gitu kan. Sampai untuk ngangkat telepon, baca WA segitu udahlah nggak pernah sentuh handphone gitu karena ya itu sakitnya yang amat sangat gitu. Tapi karena ada rasa khawatir, saya sih waktu itu hubungi Foni juga gitu kan. Karena Foni juga telepon-telepon, mungkin kenapa ya nggak ada respon. Akhirnya sambil berbaring saya klik gitu ya, saya terima gitu kan. Terus bilang ke Foni, Fon gimana ya? Ini minum hemohim kok kayak begini gitu kan. Sakit kepalanya kok bukan sembuh, kalau makin sakit gitu, malah sakitnya lebih sakit dari biasa dari hari-hari biasanya gitu. Terus Poni bilang nggak usah khawatir, terusin nggak apa-apa, tahan aja. Pokoknya kalau sakitnya hebat, jangan banyak aktivitas, takut jatuh, maksudnya gitu kan. Udah tiduran aja, kata Poni itu gitu. Ya udah dilanjutin gitu kan. Saya percaya karena ngelihat Poni juga sehat sembuh dari keluhan yang selama ini dideritanya gitu. Jadi saya percaya gitu kan. Saya lanjutin, hari kedua masih, hari ketiga masih. Nah, pas hari keempat sakit kepalanya hilang sendiri sampai sekarang alhamdulillah gitu. Kayak gitu. Tapi memang agak-agak ngeri-ngeri, tapi kita harus percaya kalau itu proses detok ya udah jalanin aja gitu. Jangan khawatir gitu aja. Oke, terima kasih Teh Novi ya. Sama-sama. Kalian saya undang Teh Novi satu lagi, Novia Leon. Teh Novi, ayo boleh sharing Teh Novi yang dialami Teh Novi sama temennya, boleh silakan Teh Novi. Kalau Novi sih, alhamdulillah belum ada penyakit. Cuma berasanya itu kalau bangun subuh itu biasanya kaki pada sakit semua, badan pada sakit lah pokoknya. Tulang tempurung lutut tuh suka bunyi kretek-kretek gitu. Terus setelah minum itu kayaknya nggak lama, soalnya nggak berasa kok tiba-tiba nggak ini ya. Sholat subuh tuh biasanya susah gitu mau ruku mau sujud. Hilangnya nggak sadar, pokoknya udah nggak berasa sakit aja gitu. Terus yang biasanya masuk angin telat makan tuh saya tuh kalau makan udah ada waktunya. Misalnya jam 7, 12, 5. Kalau lewat setengah jam ya dari jam 12 makan siang tuh udah ada gitu tuh Mbak. Tapi udah karena makan itu hemohim yang 3 itu ya, hemohim ginseng sama pome udah nggak berasa. Kalau Novi sih efeknya cuma pusing sakit kepala 2 hari ya. Dan memang benar setelah Mbak Silvi bilang kurang oksigen, tidur telat, memang iya suka main game kan dulu mah sebelum aktivitas Atomi saya main game, main kartu gitu sampai jam 1 malam gitu. Suami sih sebelah udah tidur. Terus pengalaman ke teman saya yang kemarin yang takjub banget, Masya Allah. Teman saya tuh stroke sudah 1 tahun 8 bulan. Terus alhamdulillah dipantau sama ikutan Mbak Silvi memantau gitu. Dari mulai datang paket sampai minum hari pertama, hari kedua dia bilang mata sebelah kirinya sipit, padahal udah biasa ya, cuma masih lumpuh gitu. Mata kiri sipit, terus pipi kirinya ketarik ke atas kayak dulu lagi gitu. Sebenarnya karena Novi sudah diedukasi sebelumnya sama Mbak Silvi, aman, cuma deg-degan juga gitu ya. Terus alhamdulillahnya istrinya semangat gitu, percaya. Jadi dia percayanya karena saya bukan sering ya, beberapa kali ikut seminar. Kan saya cerita, saya beberapa kali ikut seminar itu yang tertarik dengan Atomi gitu. Karena ngelihat pengalamannya. Jadi ya dia terusin sampai alhamdulillah hari kedua ngetes.
ngechat, saya tambah panik, tapi diem aja, tenang aja, belaga tenang gitu. Pas hari pas hari ketiga, enggak, pas hari keempat pagi-pagi dia ngabarin sendiri. Kita belum sempat telepon, dia udah ngabarin bahwa udah hilang itu semua. Dan Wow. terus sampai nanya, Mbak Novi, ini sekarang hari keempat, Halo berarti ntar Jepara. malam kita makan lagi ya, dikasih lagi ya, jadi 2 kan, kita bilangnya hari keempat kalau sudah ada detoxnya sudah hilang, dikasih 2 kali ya Mbak si hemohimnya. Alhamdulillah sampai hari ini dia kemarin apa saya ingetin, hitung berapa ini ya, jangan sampai putus, kata Mbak Silvi, kalau putus itu detoxnya akan keluar lagi gitu. Jadi dia sekarang nyatet Mbak, oh ini sampai tanggal sekian habis, saya berarti tanggal segini sudah harus gitu. Wow. Pokoknya Masya Allah yang bikin saya merinding. Yes. Wah, thank you, Teh Novi. Ya, Bapak Ibu, banyak banget orang bisa terbantu. Ya, ini saya mau putar satu video yang Bu Rini sharing. Saya juga senang banget melihat progresnya ya. Kita lihat ya. Nah, ini ibu ini terkena stroke 2 kali, Bapak Ibu, 2017 sama 2019. Udah muncul belum videonya? Belum. Belum ya? Belum. Udah. Oke, kita sama-sama dengar ya. Halo Cepara, gimana sekarang setelah minum hemohim, pome, dan ginseng selama berapa hari, Cek? Pertama masuk ya? Pertama kesini kemarin udah berapa? 6 hari ya kayaknya ya? 6 hari ya. Oh, udah habis itu ya, udah habis itu ya, 6 ya? 6, oke. Yang dirasain apa, Cek? Tangannya gimana? Tadi katanya tangannya udah enak ya? Udah berapa lama kena stroke? 6-7 tahun? 7 tahun. Oh, 7 tahun ya? 7 tahun. Gimana tangannya? Kayak gini. Udah bisa di ini ya? Iya. Udah bisa digerakin ya? Udah biasa begini gitu, normal. Normal. Dulunya enggak? Enggak, udah kayak ini, kayak Udah mati itu ya, udah susah ya? Iya, betul. Oh gitu. Gimana menurut saya, bagus nggak itu si hemohim, pome dan ginsengnya itu? Ya pokoknya bagus banget dari semenjak pas terakhir kesini. Seminggu yang lalu saya kesini ya? Seminggu yang lalu itu kayak gini, aslinya tuh kayak gini gitu. Jadi bisa begini rencananya. Alhamdulillah Cek ya. Tetap semangat ya Cek ya, diterusin ya. Semoga bisa jalan lagi, kita bisa arisan lagi ya. Amin. Sehat-sehat ya Cek ya. Makasih Cek. Wah, teman-teman happy ya, kita nggak itu ya. Progresnya luar biasa. Banyak sekali Bapak Ibu testimoni-testimoni ya. Orang-orang yang sakit kanker, orang yang sakit saraf kejepit, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa minta sama upline Anda kalau Anda punya. Minta dong testimoninya gitu ya, atau Anda juga bisa cari di YouTube, di YouTube cari aja hemohim testimoni. Ya itu banyak sekali Bapak Ibu, karena memang produk ini bukan produk biasa Bapak Ibu. Produk ini produk buatan pemerintah Korea. Ya produk ini produk yang menggemparkan dunia Korea Bapak Ibu. Ginseng aja bisa tergeser tahtanya gara-gara produk hemohim ini Bapak Ibu. Ya ini ada pertanyaan dari Julina. Payudara terasa sakit sejak minum HPG. Oke, apakah ini termasuk proses detox? Bisa saja. Tapi pertanyaannya kapan? Ya, kalau misalnya orang-orang Bapak Ibu ya minum hemohim, pome atau ginseng dicampur, Bu Silvi harus nggak tiga-tiganya? Kalau Bapak Ibu hemohim itu sudah hebat banget. Tadi sudah oleh satu profesor dia bilang apa? Kalau hemohim ditambah dengan ginseng itu lebih cepat lagi Bapak Ibu efeknya. Apalagi kalau Bapak Ibu di sini punya kondisi penyakit. Ya, imun tubuh Anda perlu cepat bangkit, Bapak Ibu, kombinasikan dengan ginseng. Nah, Bapak Ibu kalau bisa tambah dengan pome itu antioksidan tinggi, Bapak Ibu. Itu akan membuat proses regenerasinya semuanya akan lebih cepat lagi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya budget, beli tiga-tiganya sekaligus. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya budget, daripada tidak sama sekali, Bapak Ibu beli hemohim. Harus minum hemohim. Satu keluarga minum, Bapak Ibu. Anak-anak saya, semua orang tua saya kirimin. Harus minum hemohim setiap hari. Bagi saya, kita kerja cari duit buat apa sih Bapak Ibu? Ya buat kesehatan Bapak Ibu, benar nggak? Ya jadi jangan pelit-pelit. Ya udah jangan belanja, jangan makan di luar. Minum hemohim aja. Oke? Bentar. Nah ini, sehat begitu berharga Bapak Ibu. Ya kalau Anda nggak tahu kesehatan Anda seberapa harganya, saya tanya, apakah Anda mau organ Anda ditukar dan dibayar mahal? Siapa di sini yang mau matanya dibeli? 2 miliar gitu, ada yang mau? Di sini ada yang mau nggak? Jantungnya dibayar dah 10 miliar gitu, ada yang mau? Atau kaki satu dibeli 700 juta gitu, ada yang mau nggak?
Enggak. Oke. Nggak ada, nggak ada yang mau kan? Ya kan? Telinga satu mau nggak? 2 miliar gitu. Ada yang mau beli nggak? Kan Bapak Ibu mungkin butuh duit, boleh lah nih 2 miliar. Kan nggak mau kan Bapak Ibu. Nah, tubuh kita nih mahal Ganti banget. kuping karet. Bener nggak? Berarti kan tubuh kita nih harganya mahal banget. Berharga banget Bapak Ibu. Jadi saya belajar gitu ya. Dulu saya tuh sering mengeluarkan uang saya untuk yang gak gena-gena gitu Bapak Ibu. Ya makan enak lah. Cuma untuk memuaskan lidah yang 7 senti, ya saya makan tuh yang penting enak. Tapi Bapak Ibu, sekarang sejak saya di Atomi, saya belajar soal kesehatan. Saya belajar menghargai kesehatan saya. Saya lebih tahan nggak jajan bakso, buat saya bisa beli hemohin Bapak Ibu. Saya tahan nggak usah beli baju, asal saya bisa beli hemohin buat anak-anak saya Bapak Ibu. Bagi saya itu lebih penting. Karena pada saat anak saya sakit, suami sakit, orang tua sakit Bapak Ibu, baju tuh nggak bisa dilego lagi Bapak Ibu. Bener nggak sih? Maaf, saya mau jual baju rumah sakit, bayar pakai baju. Kan nggak bisa. Bayar pakai tas memang bisa. Betul Bapak Ibu? Ya, jadi lebih baik sisihkan budget Anda dengan untuk kesehatan dengan beli hemohim daripada Bapak Ibu jajan yang enggak-enggak. Ini bukan biaya Bapak Ibu, tapi ini investasi. Ya, semakin kita jaga tubuh kita, dia akan mengembalikan kesehatan itu untuk kita sendiri Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi tulis tuh, jangan pelit sama hemohim Bapak Ibu. Ya, sekali lagi itu berharga. Ya, banyak Bapak Ibu di dalam tim saya yang mereka tuh saya tahu kondisi keuangannya ngepas Bapak Ibu. Tetapi mereka mengerti soal kesehatan, mereka memprioritaskan kesehatan Bapak Ibu. Ya, jadi ayo sama-sama kita di Atomi dan bersyukur banget di Atomi Bapak Ibu, kita bukan hanya bisa beli, tapi dari yang kita beli itu bisa jadi uang kembali Bapak Ibu.